Selamat pagi, Dokter Marieta. Pagi. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, para pendidik, adik-adik dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya untuk mengikuti acara ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang ini hampir semua kegiatan bisa dilakukan secara virtual. Maka dari itu, kami Salus Medica mengadakan live interaktif dalam rangka Hari Anak Nasional 2020. Dengan tema apa, Dokter Marieta? Gembira di rumah, aman di luar rumah. Baik, nanti jika ada pertanyaan, maka bisa langsung diketik aja ya di Instagram live-nya dan langsung dikirim. Nah, kita langsung lanjut saja ya, Dok. Nah, mengapa nih, Dok, temanya tuh gembira di rumah, aman di luar rumah? Ya, judulnya itu gembira di rumah, aman di luar rumah. Jadi kita inginnya tuh kalau di rumah itu kan pasti aman lah, lebih aman, relatif lebih aman. Tapi kalau kita tuh sudah kita hitung mungkin sudah hampir 4 bulan ya. Ya, anak-anak lama ya. tuh, anak-anak tuh di rumah terus. Pasti bosan lama-lama di rumah. Ya, jenuh, bosan. Kita ingin di rumah itu kita bisa tetap bergembira. Ya. Jadi di rumah itu lebih aman, tapi kita juga ingin tetap bisa bergembira. Kalau di luar rumah tuh pasti lebih menggembirakan lah ya. Ya, refreshing lah ya. Refreshing. Tapi kita juga nggak ingin gembira di luar rumah tapi tidak aman. Jadi kita inginnya gimana supaya di rumah itu yang lebih aman tapi kita bisa tetap bergembira bersama. Di luar rumah yang lebih menggembirakan buat kita tapi tetap aman. Itu yang tema kita hari ini. Oke. Nah, jadi kalau yang dimaksud aman itu sendiri itu seperti apa sih, Dok? Ya, aman itu bisa slide berikutnya. Ya, aman itu pasti semua orang udah tahu ya, 3M. Tahu kan semua ya? Dok? Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Okay. Itu kan hal simpel sebenarnya ya. Tapi sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan juga ya. Kalau kita lihat kan sekarang banyak yang sudah mulai berkurang nih. Yang pakai masker sudah mulai berkurang, yang jaga jarak juga sudah mulai berkurang. Cuci tangan juga kadang-kadang sudah tidak seperti dulu waktu awal-awal pandemi itu orang ketakutan sekali. Padahal sekarang tuh jauh lebih berbahaya dibandingin dulu. Karena orang OTG, orang tanpa gejalanya makin banyak. Jadi sebenarnya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan tuh bahkan mungkin harus lebih ketat. Saya tidak tahu apakah karena orangnya kita tuh kurang peduli atau karena ketidaktahuan. Kenapa harus pakai masker? Supaya droplet kita tidak keluar, droplet orang lain tidak kena ke kita. Kenapa harus cuci tangan? Karena kalau droplet kena terus kita menyentuh benda-benda yang ada dropletnya, nanti ke tangan kita. Padahal dengan cuci tangan virusnya kan sudah hilang. Mati ya. Ya, kenapa harus jaga jarak? Karena jaga jarak droplet itu hanya nggak nyampe 1 meter dia sudah jatuh, jadi nggak akan nyampe. Jadi mungkin pengetahuan itu yang harus benar-benar ditekankan supaya orang-orang tahu kenapa saya harus pakai masker, kenapa saya harus mencuci tangan, kenapa saya harus jaga jarak. Itu harus kita lakukan bersama karena nggak mungkin kita lakukan sendiri. Sekarang ada lagi tambahan 3C. Oh, apa lagi tuh, Dok? 3C itu karena kita mulai dengar bahwa virusnya itu tidak hanya droplet tapi juga airborne. Airborne tuh berarti virusnya itu kan bisa di udara tuh lebih lama. Memang belum ada bukti yang signifikan bahwa virus ini ada airborne. Tapi dan WHO pun belum menyatakan iya memang airborne. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Karena itu sekarang ada 3C. Kita harus menghindari tempat yang tertutup. Ruangan ber-AC yang ventilasi alaminya kurang. Lembab gitu ya, Dok? Ya, tertutup jadi sirkulasi udaranya kurang. Crowded places, tempat yang rame. Terus close contact, terlalu dekat. Jadi tempat itu 3 itu yang harus kita hindari sekarang. Menjaga karena kita tahu kan itu adalah suatu airborne. Nah, kemudian sekarang kalau di rumah nih, sekarang kita di rumah kan relatif aman, tapi kita tetap saja harus menjaga. Apa yang harus kita lakukan di rumah? Tetap aja nggak boleh
pegang nih wajah, mata, hidung, nggak boleh. Kalau ada yang batuk bersin, tidak boleh pakai tangan, harus pakai siku, ya, atau pakai tisu yang langsung dibuang. Jadi pertama kebersihan diri kita sendiri dulu yang harus dijaga. Ya, kemudian tetap jaga jarak. Jaga jarak tuh artinya kalau ada kan kita sering ini sekarang apa yang online gitu ya, ada paket gitu. Ya kita jangan dekat-dekat. Ya Pak, silakan diletakkan di situ, tanda tangan, terus kita tetap jaga jarak. Ada yang nganter, GoFood, GrabFood, dan lain itu juga ada yang ngantar-ngantar sekarang, makanya kita tetap harus menjaga jarak. Apalagi sekarang driver juga suka nggak pakai masker ya, gitu ya dok. Itu kita tetap harus jaga jarak. Kemudian nih saya sampai tulisnya tuh 3, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Memang kita tuh sampai harus dalam sehari itu mungkin harus sering banget cuci tangan, karena kan kita nggak tahu ya, karena kita habis pegang, kita pegang lagi. Jadi di rumah itu pertama kebersihan diri dulu. Kemudian bisa slide selanjutnya. Nah, kemudian menjaga rumahnya, ya, membersihkan rumah, membersihkan pakaian. Ya, kalau membersihkan rumah itu membersihkan, ada mendesinfeksi. Oh, beda ya dok ya. Kalau membersihkan dengan air, dengan sabun, dengan deterjen, dengan pembersih lantai. Setelah itu kita desinfeksi. Kalau desinfeksi itu bisa dengan alkohol, bisa dengan pemutih. Ya, alkoholnya harus 70%. Terutama barang-barang yang sering kita pegang. Apa coba yang sering kita pegang? Apalagi kalau yang dibawa keluar rumah kali ya dok ya. Barang-barang di rumah yang sering kita pegang apa kira-kira? Contohnya ya pasti kayak ya meja makan, ya, pegangan pintu, saklar, telepon, handphone, remote. Pokoknya barang yang sering kita pegang itu harus sering di desinfektan juga. Bolak-balik buka pintu itu harus di desinfektan. Itu untuk membersihkan rumahnya. Kemudian untuk membersihkan pakaian. Pokoknya sudah menjadi protokol. Masuk rumah itu adalah lepas sepatu. Terus udah gitu cuci tangan, ganti baju. Jadi jangan itu, pokoknya langsung sepatu tuh di luar saja, kita desinfektan, didiamkan. Jangan main dulu atau ngapain dulu ya dok ya. Ganti baju itu harus langsung dipisahkan, harus dicuci, direndam, dicuci, kemudian cuci tangan. Itu dulu yang harus kita lakukan begitu masuk ke rumah. Kalau kita ingin menjaga rumah kita tetap aman. Kemudian satu lagi, kalau misalnya ada makanan yang datang, mengolah makanan, pertama pasti kita harus makanan yang kita pesan jangan dengan tempatnya, kita pindahkan ke piring yang bersih. Peralatan makannya juga punya kita aja, punya kita aja. Kemudian kalau kita buka supermarket beli makanan yang sudah dalam kemasan, harus dilap dulu, ya, dengan bersih, dengan air, dengan bersih. Kemudian sayur, buah-buahan yang kita beli di pasar harus dicuci. Ya, itu ditempatkannya tersendiri dulu. Setelah semua bersih, baru kita tempatkan di satu tempat lagi yang bersih. Itu protokol untuk menyiapkan dan mengolah makanan. Dan cuci tangan lagi. Itu lagi ya dok. Itu lagi, cuci tangan lagi, cuci tangan lagi. Ya. 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 Nah dok, kalau gitu ya, misalkan itu udah kita terapin terus nih, kan ngebahasnya itu di rumah terus nih. Kita kan udah berapa lama tadi itu di rumah? Lama banget ya dok ya, berbulan-bulan ya. Kan bosen banget tuh ya dok ya. Banyak yang ya udah males lah di rumah terus gitu. Jadi pokoknya kalau biar nggak jenuh, bosan, stres, terus pokoknya bisa gembira, itu harus gimana sih? Ya, kalau kita sudah, pertama kan memang kesehatan yang penting lah ya. Kita sudah membuat rumah kita aman. Terus bagaimana supaya kita tuh nggak bosan, kita tetap bisa bergembira di rumah. Satu, itu di PowerPoint saya tulis di paling atas. Jangan lupa aturan menjaga kebersihan yang tadi. Ya, itu pokoknya jangan lupa, itu harus. Ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan?
kalau bisa games itu bisa sih kita lakukan, tapi kalau bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Jangan masing-masing Jangan ya dok ya. masing-masing di kamar masing-masing. Coba main sama keluarga, ya. Games itu nggak harus yang PS Ya, atau apa berhubungan gitu dengan ya. gadget ya dok ya. Tapi bisa juga games yang lain. Mau apa sih? Main Monopoly masih ingat nggak? Oh iya. Halma. Ya. Kalau anak-anak tuh ular tangga. Betul. Kalau bisa dimainkan bersama-sama. Jadi jangan bermain sendiri. Games itu dilakukan dengan keluarga. Kalau yang suka musik, suka membaca, kalau dulu tidak ada waktu untuk mendengarkan musik, untuk membaca, mungkin saatnya sekarang. Anak-anak mungkin dilatih mulai mencoba menyenangi membaca buku. Kemudian permainan apapun bisa sih sebenarnya, atau hobi lama yang sudah lama tidak kita lakukan. Ya misalkan wah dulu suka main piano nih Ya, atau suka apa gitu ya. Ya dicoba kita lakukan lagi, atau sesuatu yang baru. Nggak bisa masak. Oh iya, belajar Anak-anak masak belajar ya dok. masak, bercocok tanam. Ya, Jadi ya. hobi yang lama atau sesuatu yang baru. Oke. Kemudian tapi jangan lupa, sekarang kan sudah mulai sekolah nih. Oh iya, masuk tahun ajaran baru ya dok ya. Iya, jadi tetap aja tugas-tugas PR itu harus tetap dikerjakan di rumah ya. Kemudian makanannya juga harus bervariasi, harus sehat. Jangan juga jadi makanannya berlebih karena di rumah terus jadi pengennya ngemil terus ya, terus. dok. Jadi makannya banyak ya. Jadi makanannya harus yang sehat, makanannya harus bervariasi. Bisa slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Ini contoh aja ya. Kalau di dalam rumah gitu. Ya, ini hobinya nih. Anak-anak saya sukanya kayak begini nih. Camping di kamar tapi pakai selimut sama bantal. Oh, bikin biar aja mereka tenda-tendaan ya dok ya. bikin. Pasti pernah kan Iya, dulu iya, ya? iya. Ini pernah lah. Kita dulu masa kecilnya semua pernah mengalami bikin tenda dari selimut kan? Betul. Iya, anak-anak seneng banget kalau bisa menghasilkan karya tenda dengan bantal. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari nggak boleh Bisa diberesin. tidur di situ terus Bisa ya dok. tidur di situ, semua mainannya masuk situ, bantal-bantalnya, mau bukunya, mau apa masuk ke situ semua. Kemudian treasure hunt, itu misalnya kita nyumputin buat anak-anak yang kecil, kita nyumputin barang-barang, mereka suruh cari barang-barangnya ada di mana. Atau nah, memasak ini sebenarnya bisa dibikin challenge misalnya. Ayah sama anak satu, ibu sama anak kedua, terus kayak lomba gitu memasak. Enak mana nih? Enak mana? Atau kalau anaknya ada beberapa, ada sepupu. Kemarin anak saya juga sama sepupunya, anaknya sama sepupunya yang lain, terus kita yang suruh menilai hasil masakan mereka itu. Jadi juri rame ya, bikin master chef sendiri di rumah. Lebih fun gitu, walaupun yang dimasak tuh hanya misalnya nasi goreng lah, atau apa yang mudah-mudah, tapi dibikin memasak itu challenge, suatu challenge. Ya, atau panggung boneka. Tuh tadi ada gambarnya situ. Panggung boneka nggak harus, bisa juga kita gambar-gambar, tempelin di pensil, tempelin di apa, terus mereka suruh bikin puppet show panggung boneka sendiri. Saya ingat dulu waktu kecil saya juga pernah sih bikin kayak begini-begini. Mungkin harus di ini lagi ya, anak-anak tidak mainnya di depan komputer terus. Atau karaoke. Sama satu ini sebenarnya kesukaan saya itu, kids yoga harusnya. Oh, kids yoga. Iya, kalau kita buka YouTube itu banyak sekali kids yoga. Malah ada yang kids yoganya itu ada ceritanya, terus mengikuti gerakan-gerakan. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Mau apa sih mau? Nah, kalau misalnya permainan sebaiknya dibikin kompetisi biar lebih seru. Misalnya mau lari lah, mau main bola lah, memasukkan bola ke dalam keranjang, dibikin kompetisi. Jadi kesannya tuh lebih seru, nggak cuma sekedar gitu-gitu aja. Iya betul. Iya, jadi boleh, anak juga mainnya nggak males-malesan ya dok ya. Mau atau kompetisi, kasih reward gitu ya dok. Ya, kompetisi sama bapaknya boleh gitu ya. Atau nih yang terakhir nih, movie night. Oh. Jadi ceritanya living room kita dibikin kayak di bioskop gitu lah. Ya gelap-gelapin gitu lah ya dok. Ada snacknya, ada popcornnya. Kan kita sudah lama tidak ke bioskop ya. Ya betul. Nah, bisa bikin kayak gitu. Ya. Atau kalau agak keluar sedikit, jadi di teras atau di halaman gitu, kita bisa ngecat batu-batu, kita cat. Atau nah ini tenis dengan balon. Jadi pakai raket.
badminton, tapi bolanya tuh balon. Oh, kita bikin sendiri aja Iya. ya dok ya? Itu lebih seru dan anak-anak kecil bisa tuh main kayak gitu. Iya, iya. Kalau perlu dibikin netnya pakai selimut gitu. Ya, jemuran aja ya dok. Kayak gitu. Itu lebih seru lah ya kayak gitu. Atau apalagi ya, main bola harus dibikin challenge. Anak-anak kalau kasih challenge, dibikin kompetisi, kayaknya lebih semangat tuh Ya, mainnya ya. Jadi malah bagus, jadi mereka juga olahraga, aktivitas fisiknya ada ya dok ya. Atau ini ngeberesin tanaman mungkin anak-anak ya. Terus ada, nah yang fitness challenge ini rasanya tuh pernah lihat yang suka ada di sini melakukan apa terus ngerjain, ada kan dia? Terus di sini ada. Oh, muncul kata-kata apa muncul tuh kata-katanya ya? apa? Jumping, sit up atau apa itu kan fitness challenge. Boleh lah kita pakai. Betul. Atau permainan tradisional. Anak-anak sekarang masih inget nggak ya itu? Ya, udah lama Balap banget tuh yang karung, tradisi itu ya. Bakiak lah, apa yang 17-an itu. Ya. Boleh lah kita lakukan di rumah. Ya, Cuma kayak memperkenalkan budaya lah ya dok. Iya, permainan tradisional tuh boleh kita coba tuh main ya. Dan satu yang nggak akan gagal, Nah, apa tuh? bubbles. Oh, Main apa sih yang ditiup bubbles itu? pakai sabun gitu ya dok ya? Oh. Itu mah nggak akan gagal. Iya. Kalau adiknya punya adik kecil, dia suruh Ya, mecah-mecahin. sambil ngejar-ngejar tuh Ya. senang banget ya. Atau suruh nangkep, nggak boleh pecah gitu. Jadi banyaklah yang bisa dilakukan ya. Betul dok. Setuju. Nah, kalau gitu nih dok, berhubungan tadi kan kegiatan indoor terus kegiatan outdoor udah nih. Tapi kan yang tadi udah masuk tahun ajaran baru ya dok ya. Iya. Nah, jadi yang sekarang heboh tuh kan PJJ ya. Karena tahun ajaran barunya itu pembelajaran jarak jauh. Nah, sampai ada tuh dok yang kemarin viral kan, orang tua murid marah-marah ke gurunya gitu. Nah, itu ngatasinnya gimana tuh dok supaya si anak sama orang tua itu udah nggak stres gitu, tapi bisa tetap gembira lah menjalani PJJ-nya gitu. Ya, PJJ ini sesuatu lah. Ya, sesuatu banget lah buat anak-anaknya, buat gurunya. Sesuatu yang sangat-sangat baru Sangat-sangat lah, sangat-sangat sesuatu. Buat gurunya, buat murid, buat orang tua, buat gurunya juga. Jadi kita bertiga ini mendapat suatu apa ya? Kan itu kan tiba-tiba waktu itu ya. Tiba-tiba saya ingat banget Bapak Wali Kota kita tuh mengumumkannya tuh juga malam-malam bahwa 2 minggu akan tidak ada sekolah. Setelah itu kita dipaksa ya, sekolah, maksudnya kita dipaksa untuk bisa menguasai teknologi untuk pembelajaran anak-anak. Ya. Jadi kita harus mau nggak mau yang gaptek atau nggak mau kita harus mengikuti. Adaptasi. Anak-anak juga harus mengikuti. Dalam keadaan mereka tiba-tiba tidak bertemu dengan teman-temannya lagi. Sepi banget tuh ya. Sepi banget, kebayang yang baru lulus SD, SMP, SMA pindah sekolah. Tiba-tiba tidak ada perpisahan, dia pindah sekolah, tiba-tiba harus itu wisuda juga online. Itu sesuatu luar biasa lah. Ya. Pasti membuat stres. Stres itu nggak cuma di anak atau orang tua, gurunya juga stres untuk sesuatu yang baru ini. Jadi gimana sih supaya PJJ-nya nggak bikin stres semua? Pertama, kita jangan terlalu menuntut lah, ya, harus lebih rileks. Kalau kitanya terlalu harus targetnya harus ini, nanti kita stres, anaknya juga stres jadinya. Ya, ikut-ikutan pasti anak-anak tuh ya. Gitu ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya sekolah juga menuntutnya, mereka ngasih waktu kok, bahwa dikumpulkan jam segini, dikumpulkan hari ini. Jadi sebenarnya ada waktu yang kita bisa mengatur. Rasanya sekolah juga tidak terlalu menuntut seperti apa. Ya, jadi anak-anak biar mengatur waktunya mana yang dia lebih cocok buat dia. Senyamannya aja ya dok, jangan dipaksain lah ya. Ya, kalau ada anak yang tidak bisa langsung pagi, dia maunya lebih siang, mau olahraga dulu, ya sudah. Kita jangan terlalu, pokoknya jam 7 harus mulai, jam 9 istirahat, jam 10 mulai, jam 12 istirahat. Nggak bisa seperti itu juga ya, karena suasananya kan juga di rumah ya. Ya, betul. Berbeda. Yang penting targetnya bisa kita capai. Kedua, nah ini penting, grup sama orang tua. WA grup itu sangat membantu. Ya, dimaksimalkan lah itu ya dok. Terima kasih. Kalau untuk orang tua yang satu grup dengan saya, siapa tahu ada yang mendengarkan, itu sangat mensupport ya.
Terus jangan lupa kita harus selalu berhubungan dengan guru. Ya. Misalnya ke guru kita bilang ada masalah nih, anaknya kita ada masalah teknis, kita ada masalah komputernya lah ngadat, printernya lah rusak, apa itu harus kita sampaikan ke guru. Ya, jadi tetap berkomunikasi. Atau anaknya kesulitan gitu. Ya kendalanya ketahuan langsung lah ya. Ya, atau kita mau memberikan saran sama guru, Bu bisa nggak kalau misalnya kita dapat tiap hari kita mendapat summary apa yang harus kita kerjakan apa. Jadi komunikasi dengan guru tuh harus selalu dibangun. Ya, bukan berarti marah-marah ke gurunya ya. Enggak marah-marah. Jadi kita cari solusi bersama. Kemudian tetap saja harus ada rutinitas, harus ada jadwal. Tapi dalam bentuk kerangka yang besar, bukan kayak tadi jam 7 sampai jam 9 harus diikutin gitu ya. Jangan yang gitu ya, Dok. Ya, maksudnya jadi Senin sampai Jumat tuh harinya sekolah. Bahwa hari sekolah itu misalnya kita akan 3 jam pelajaran 4. Jadi maka harus kita diselesaikan 4-4-nya. Tapi harus ada fleksibilitas. Oke, saya pengen matematika dulu. Yang ini mau bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Yang penting itu terlaksana. Ya. Jadi tetap ada kerangka rutinitas itu harus ada, tapi fleksibilitas harus ada. Apalagi untuk anak-anak yang remaja. Oh iya. Itu benar-benar harus lebih loose, lebih longgar lah. Kan mereka biasa makin gede tuh makin males diatur lah gitu ya, Dok. Pengennya sendiri aja. Gitu. Yang penting yang harus dikerjakan gitu ya. Kita nggak bisa juga terlalu mengatur. Kemudian, goalnya ini, targetnya ini, dan kalau misalnya berhasil harus ada dong rewardnya. Misalnya, kamu ngapalin perkalian. Ya. Kamu ngapalin perkalian 9, kamu boleh nonton TV selama 30 menit. Kamu boleh main game selama 30 menit. Jadi anak, kalau saya mengerjakan sesuatu dengan benar, saya ada rewardnya. Ya. Atau kamu boleh nanti mama bikinin pisang goreng. Kesukaannya lah ya. Ya gitu. Jadi kalau kita ada tujuan dan tercapai, harus ada rewardnya juga. Jadi anak nggak dituntut terus. Terakhir, ini pasti semua orang tua jadi lebih kreatif. Ya, karena dengan anak PJJ di rumah, orang tua pasti lebih kreatif. Pasti ya, semuanya jadi lebih kreatif malah ya, Dok. Bukan orang tua aja kali ya. Iya, anaknya juga gimana ya, apalagi kalau misalnya bahannya terbatas. Iya. Dengan sumber daya yang ada tuh harus dipakai semua. Ya. Pokoknya ambil positifnya saja ya, Dok ya. Oke. Nah, terus kalau aktivitas di luar rumah nih, Dok, kan tadi pasti refreshing sekali buat kita semua yang udah lama di rumah tuh ya. Tapi kalau keluar rumah itu biar kita gembira tapi juga aman, gimana tuh, Dok? Nah, ya ini sebenarnya di luar rumah itu lah kita seneng lah, suntuk kan rasanya di ruangan terus. Kalau kita bisa keluar, sama terus. Kita bisa lihat yang ijo-ijo gitu ya. Udaranya segar pasti lebih menyenangkan ya. Kalau kita lihat kalau di indoor itu kan memang ya, jadi kita menginhalasi droplet ya kalau kita tidak bisa jaga jarak. Kemudian ventilasi itu kan kurang alami lah. Berbeda sama outdoor. Outdoor itu udara segar, dia mengalir. Terus pasti kita tuh lebih semangat lah kalau di luar. Ya, lebih segar kayaknya badan tuh ya. Lebih semangat, moodnya juga pasti beda kalau di luar rumah itu. Jadi stresnya juga pasti berkurang. Itu perbedaan indoor sama outdoor. Tapi jangan lupa kalau di outdoor tetap saja apa tadi? Protokol kesehatannya ya, Dok ya. Yang awal itu. 3M ya. 3M, 3C. 3C. Boleh slide berikutnya. Nah, ini reminding lagi ya. Jangan lupa. Jadi 3M dan 3C harus diingat terus ya, Dok. Terus baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, karena virus itu kan nggak pilih-pilih, bisa ada di mana saja. Betul. Jadi di luar rumah pun kita tetap jangan lupa diterapin ya. Jangan keasikan misalkan keluar rumah jadi enak bisa ketemu sama orang lain. Tetangga juga pada keluar atau teman-teman nyamperin. Tetap dijaga ya, Dok. Tetap dijaga ya. Nah, di luar rumah ada beberapa tingkatan nih resiko. Ada yang resikonya rendah, ada yang resikonya tinggi. Sedang, ada yang resikonya tinggi. Ya. Kalau yang resikonya rendah itu untuk aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang kita bisa lakukan dan resikonya rendah.
Jadi aktivitas fisik di luar yang memungkinkan kita untuk jaga jarak 2 meter. Itu ada kan ya? Jaga jarak 2 meter. Harus ya, jaga itu. jarak. Jadi mau apa kita boleh. Kita mau mancing biasanya jaga jarak ya. Ya. Kalau sempit-sempitan kan berebut ikan. Iya, betul. Mancing. Fitness outdoor di luar, bukan fitness tempat tertutup. Iya, Dan olahraga kita di bisa luar ya. jaga jarak. Kayak yang lagi viral dulu juga sempet tuh ya Dok, yang mandunya dari luar halaman apartemen. Itu boleh ya di luar. Terus kan sekarang mau jalan, mau jogging, mau sepeda, mau hiking, asal kita bisa jaga jarak 2 meter. Ya. Kan sepeda juga lagi heboh banget tuh ya Dok. Sepeda tuh ya. Kayaknya sepeda agak susah tuh jaga jarak 2 meter. Iya. Ya, jadi tetap aktivitas apapun juga asal kita bisa jaga jarak 2 meter. Kalau mau sepedahan yang lagi heboh sekarang, pertama kita harus menghindari jalan yang ramai karena tidak memungkinkan kita jaga jarak kan ya. Ya pasti, karena udah tahu orang tujuannya pasti ke situ terus nih, rame-rame pasti ke situ. Ya, janganlah. Terus sama jalanan sempit. Jalan sempit susah kalau kita papasan ya, apalagi kalau nanti pas rame, mau nggak mau kita terjebak di jalan yang sempit, kita mau apa kan susah ya. Betul. Kemudian ya itu daerah yang kira-kira kita harus ada alternatif. Kalau misalnya situ penuh, saya bisa belok kemana-mana. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas fisik, mau jalan, mau jogging, sepeda, hiking atau apapun juga, kita harus perhatikan kita mau lewat mana, kira-kira daerahnya rame apa enggak, jalannya besar apa enggak, ada alternatif jalan lain atau enggak. Direncanakan baik-baik lah ya Dok ya. Kalau ketujuan yang itu nggak bisa ya gantilah gitu. Iya, ada cadangan juga ya. Jadi ini resikonya rendah, tidak menjadi meningkat gara-gara kita terjebak di kerumunan orang gitu. Ya, betul Dok. Kemudian, nah sekarang kalau misalnya tadi aktivitas fisik, aktivitas sosial, orang Indonesia ini kan senangnya kumpul-kumpul ya. Betul, harus itu. Iya. Cuma gimana caranya kita bisa kumpul-kumpul tapi resikonya rendah. Misalnya kita mau piknik nih, ya boleh mau piknik keluar ke Ciwidey, ke Lembang, kita cari memang bukan tempat yang terlalu ramai. Ya. Terus bawa makanan dari rumah. Ya. Atau kalaupun kita membeli itu sudah take away, jadi take away dan kita udah bawa peralatannya. Jangan, walaupun di tempat-tempat itu mungkin sudah ada restoran, warung, kita jangan beli di situ lah ya. Kalau bisa ya. Kalau bisa ya, kita bawa aja dari rumah. Dan tetap saja tadi protokol 3M dan 3C itu tetap ditaati ya. Jadi kita pilih cari mana tempat, di sini kita bisa piknik yang jauh dari orang lain, ada jarak dari orang lain. Terus kalau misalkan ini Dok, kayak udah piknik lewat warung pisang goreng tuh, ngidam banget, tergiur banget gitu, gimana tuh Dok? Ya janganlah ya. Atau pakai tempat sendiri gitu. Ya, atau kalau mau kita pakai tempat sendiri. Tetap itu ya. Jadi kalau bisa sih kita nggak jajan di warungnya. Kalau bisa ya. Ya, terus kemudian gathering, pengen lah ya kumpul-kumpul gitu ya. Gathering tidak dalam jumlah yang besar. Ya. Kemudian tetap tadi jaga jarak. Nah ini nih aktivitas tanpa kontak erat. Jadi jangan udah lama ketemu, salaman cipika-cipiki, aduh kan kita nggak tahu ya. Ya mereka kemana aja. Ya boleh sih mau agak jauhan. Apa kabar? Makan bareng boleh, tapi tetap saya jaga jarak. Dan ada aktivitas yang bisa dilakukan kalau misalnya kita bawa anak-anak ya. Tanpa kontak erat, apa yang lagi banyak nih sekarang? Kalau musim liburan pasti ada. Main layangan. Oh iya, betul. Karena main layangan tuh nggak bisa deket-deket ya. Iya, harus jauhan. Itu suatu permainan tradisional yang baik untuk sekarang. Betul. Ya? Setuju tuh Dok. Itu sekarang. Apalagi sambil bisa, misalkan si layangannya juga sambil melatih kreativitas, bikin sendiri itu ya Dok. Bikin sendiri, dihias, ngadu, itu boleh lah. Kan itu kan aktivitas yang akan menjaga jarak. Nah, sekarang yang resiko rendah sampai sedang, itu sebenarnya kita boleh makan di restoran, tapi restoran yang ada terasnya. Dan restoran yang ada terasnya kita pilih yang di teras. Jadi yang outdoor aja ya Dok ya. Outdoor. Kemudian yang tetap aja tadi jaga jarak. Dan kalau saya sih lihat jangan, ya karena budaya kita ya nongkrong ngobrol-ngobrol. Mungkin makan saja, ngobrol di tempat yang lain mungkin ya. Kadang-kadang kan kita kangen makanan-makanan yang biasa kita makan waktu dulu ya, pengen gitu. Betul. Menikmati suasana.
Kemudian tadi camping keluarga aja, jangan camping banyakan. Camping 1 atau 2 keluarga yang kita tahu. Ya, yang yang kena, dekat lah ya dok ya. Kemudian kolam berenang atau di pantai boleh, tapi memang tetap harus jaga jarak. Barbecue boleh, dan olahraga non kontak misalnya bulu tangkis, pingpong, badminton itu boleh dilakukan. Iya, berarti kalau yang nggak disarankan olahraganya misalkan kayak, ayo udah lama nih nggak futsal atau main basket gitu. Iya, itu kan olahraganya kontak ya. Kan sekarang banyak OTG kan, kita nggak tahu kalau kita pas kecapean agak ngedrop sedikit terkena, kan kita sekarang nggak tahu ya. Jadi baik kita juga, maksudnya sehat lah ya. Tapi jadinya malah jangan lupa juga pakai masker ya dok ya, olahraga juga ya. Ya sebenarnya kalau untuk lari apa gitu ada masker khusus, tapi tidak dibahas di sini ya masalah masker khusus, karena olahraga tuh kan memerlukan yang seperti itu, memerlukan oksigen yang beda lah, lebih ya dok ya. Ya jadi maskernya pun masker yang khusus ya. Nah sekarang yang resikonya tinggi di luar sebaiknya tidak dilakukan, dihindari lah ya. Ya, gathering dengan peserta banyak. Ya. Kalau kita lihat awal-awal itu kan terbentuk klaster itu kan karena gathering dengan peserta banyak ya. Sampai ada berapa cluster, ratus berapa ribu ya. Ada klaster ini, klaster ini. Termasuk yang terakhir itu klaster yang di Secapa. Itu kan dalam jumlah banyak. Tidak bisa mentaati protokol mungkin ya. Sekarang pun ada klaster perkantoran segala itu karena ini resikonya tinggi kalau gathering dalam jumlah besar. Betul. Kemudian kemah besar itu maksudnya kemah yang anak-anak tuh yang 3 kelas, atau kemah pramuka, atau kemah taekwondo atau pencaksilat mereka. Jadi kemah yang dengan jumlah yang banyak itu juga berbahaya ya, resikonya tinggi. Kemudian, nah ini taman bermain. Sebenarnya bukannya nggak ingin ya, pengen gitu anak-anak dibawa ke tempat playground. Ya pasti ya. Taman bermain, tapi bahayanya tuh apa taman bermain? Itu kan dipegang banyak orang. Terus nggak Kita tahu nggak tahu ya, kan nggak mungkin kita anak main sana kita semprot-semprot mungkin juga ya. Kita ngejar-ngejar si anak terus. Sebesar itu playgroundnya kita terus ngejar-ngejar anak mungkin. Apalagi kalau taman bermainnya itu indoor. Banyak kan sekarang tuh ya dok. Apalagi udah ventilasinya nggak ada, ya. Ventilasinya itu nggak ada, AC gitu ya, nggak ada ventilasi alami, udah bekas dipegang banyak anak, itu resikonya tinggi sekali. Tinggi sekali ya dok ya, mending dihindarkan saja ya dok dihindarkan saja. Atau nanti juga pasti kalau udah bereskan kita asal sabar juga bisa lah ya dok ya melakukan itu lagi kan. Oke. Baik kalau gitu dok, terima kasih banyak nih atas sharingnya ya. Semoga ya sangat bermanfaat lah bagi kita semua. Nah, terus sebelum lanjut ke sesi pertanyaan nih dok, ada tips nggak atau pesan terakhir buat para guru, anak dan orang tua gitu? Iya, ini kan agak kecil ya, bisa bacakan. Jadi buat para orang tua, ya, saya juga orang tua itu, sudah menjadi orang tua belum? Ya kita tahulah, kebayang stresnya ya. Suasana seperti ini, ada yang masih work from home, ada yang sudah mulai work from office, terus kemudian kita tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, anak-anak belajar di rumah ya, kadang-kadang income kita mungkin karena kondisi sekarang menurun, kebayang nggak itu semua itu ditambah dengan ancaman virus ini, kita jadi bisa burn out lah ya, bisa meledak lama-lama kalau kondisi seperti ini yang ditambah dengan ketidakpastian kapan ini akan berakhir. Betul. Pastilah kita sebagai orang tua itu udah rasanya pengen meledak gitu ya. Pertama nih tips ya. 1, kita jangan menelantarkan diri kita sendiri, jangan neglect. Jadi kita tuh punya hak untuk sejahtera gitu ya. Jangan karena kita saking ngurusin rumah, saking ngurusin anak lupa sama kesejahteraan diri sendiri. Ya, jadi kita punya hak untuk sejahtera juga. Jangan lupa, karena kalau kita sampai sakit, kita sampai stres itu berdampaknya ke semua ya. Nanti jadi nggak bisa ngurus anak, gitu ya. Jadi kita juga harus sejahtera, sehat. Ya samalah di mana-mana. Jadi diri sendiri dulu ya dok ya, baru ke orang lain. Kita juga harus sehat ya. Kemudian me time tuh boleh kok. Ya tetap aja harus, apalagi keadaan seperti ini. Ibu-ibu
pecinta drakor, tetap boleh drakor ya. Walaupun kita sekarang makin sibuk dengan anak sekolah di rumah. Tapi me time itu mau drakor, mau olahraga, mau mendengarkan musik, mau sekedar leyeh apa gitu boleh. Ya cuma me time ke salon belum boleh ya ibu-ibu ya. Ya kemudian ya kita harus memprioritaskan kesejahteraan. Maksudnya makan cukup, tidur cukup, dan jangan lupa exercise. Oh, harus tetap olahraga ya, olahraga buat lah, jaga daya tahan tubuh juga ditingkatkan ya dok. Mau olahraga di rumah, mau olahraga yang di luar tapi yang aman tadi ya, tetap aja harus. Kemudian kita harus tetap berhubungan sama teman-teman kita ya. Jangan saking sibuknya udah nggak sempet lagi. Ya betul Kan betul. berhubungan bisa video call ya. Tetap aja kita sama support system kita siapa? Kan kita juga punya geng ibu-ibu, geng bapak-bapak, teman sepedaan, teman apa itu tetap harus punya berhubungan ya. Sekalian cerita-cerita lah, sharing bareng ya dok ya. Apalagi ini ya kondisi sekarang ini. Dan kita harus bicara jujur sama terbuka sama anak-anak. Misalnya kondisi sekarang tidak memungkinkan kita untuk berlibur ya, kan main liburan ya. Sekarang itu kita belum bisa beli, anaknya ini butuh laptop, butuh handphone baru, saat ini belum bisa, jadi kita pergunakan yang ada. Jadi kita harus jujur sama anak-anak dan terbuka, kondisinya seperti ini. Kemudian, nah jangan semua berita ditelen. Milih-milih ya. Itu benar ya, kita kan sekarang medsos tuh, jadi kita lihat mana sih yang bisa, yang benar-benar berita itu yang bisa kita percaya. WHO, UNICEF, berita yang resmi dari pemerintah, Pikobar itu mungkin sesuatu yang bisa kita. Jadi medsos belum tentu benar. Apalagi dari WhatsApp group gitu ya dok ya. Ya. Terus kemudian rutinitas tetap ya, anak sekolah, ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja, rutinitas itu tetap. Jadi tetap bangun, sarapan, makan siang, mandi itu tetap jangan di rumah. Jadi mandinya jam 12. Ya, jadi nggak sarapan. Jadi malas-malesan, tetap rutinitas itu tetap harus ada kita ya. Kemudian satu lagi harus lebih rileks. Tidak ada orang tua yang sempurna kok. Ya, kita semua orang tua juga sama, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Jadi rileks aja. Wah, dok sepertinya internetnya drop nih. Aduh. Coba kita tunggu dulu ya. Ngedrop ya kok ya. Lanjut aja ya. Oke, kalau gitu kita lihat nih, sepertinya peserta belum ada pertanyaan nih dok. Dan waktu juga udah sisa kayaknya tinggal 10 menit lagi ya. Tinggal 15 menit lagi ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi nggak dok yang kira-kira perlu disampaikan gitu? Nah sekarang untuk anak-anak. Ya, nanti, nah ada kan ya di layar itu ya, nanti anak-anak bisa lihat di, kelihatan nggak ya? Di layar itu bisa di screenshot mungkin ya dok? Ya, tuh kelihatan ya. Ya ada kan ya, nanti bisa dilihat kok, ini dari UNICEF ya. Judulnya bagaimana menghabiskan waktu di rumah yang disebabkan karena coronavirus. Ya, nanti bisa dibaca. Ini intinya adalah kan memang sekolah tutup, kamu punya banyak waktu luang, pergunakan untuk hal-hal yang memang kalian sukai, ya. Dan tuh yang kuning-kuningnya, jangan lupa protokol kesehatan, ya. Tuh yang kuning-kuning sini, jangan lupa protokol kesehatan. Untuk sementara tidak bisa ke mall dulu ya. Kalau mau ketemu teman saat ini masih belum bisa karena masih harus jaga jarak ya, untuk melindungi kita, melindungi teman-teman kita ya. Kemudian nah ini ada apa yang bisa kita lakukan sih di rumah. Boleh banyak permainan yang bisa kita lakukan seperti sendiri. yang tadi udah sharing gitu ya dok ya. Jangan duduk terlalu lama di depan TV. Nah, depan itu nggak baik banget itu ya, buat mata juga merusak ya dok. Di depan handphone. Jangan sampai nanti malah jadi harus ke dokter mata. Iya, gara-gara kelamaan. Repot tuh. Kemudian musik sama baca ya, boleh dicoba tuh. Ya, kemudian
jangan lupa PR sama tugas tetap harus dikerjakan. Jangan kasihkan main juga ya dok ya. Iya, ya boleh bermain tapi jangan lupa itu. Oke. Satu lagi, makan makanan yang sehat, ya, sayur, buah, supaya kalian tetap sehat melawan si virus itu. Ya, jangan sakit. Kalau kalian sehat, pasti virusnya nggak akan berani sama kalian. Ya. Setuju Ya, dok. kemudian kalau kalian ada yang bingung atau cemas atau kenapa ya ini gini, saya takut ini, saya kesel dengan kondisinya, kalian harus bicara ya sama orang tua, sama anggota keluarga lain. Terbuka lah ya dok ya. Iya, ceritalah sama mama, sama papa, mau sama kakek, nenek, mau sama kakak boleh. Jadi kalau ada perasaan yang kurang menyenangkan, ada yang bingung, kalian harus cerita ya. Dipendam terus malah makin Iya, kemana-mana efeknya nanti ya, dok. malah bingung ya. Dan jangan lupa ya cuci tangan, ya. Tetap wajib ya. Ya. Pokoknya jadi jangan megang muka Pakai langsung masker. ya. Nah, pakai Ya. masker, jangan megang muka, jaga jarak, terus cuci tangan terus ya dok. Ya, Nah. 3M, 3C. Oke. Ya, Nah itu dok, saja. ada pertanyaan nih dok dari Rizky Widyastuti. Katanya dok, berarti kalau berenang itu relatif aman ya, resikonya rendah sampai sedang ya? Ya, ya sebenarnya berenang itu rendah sampai sedang ya, karena kita belum tentu bisa jaga jarak. Oh iya. 2 meter. Kadang kayak berenang kan suka tubrukan sama orang lain Ya. gitu ya. Tapi kalau di tempat berenang itu hanya sedikit dan memungkinkan kita untuk jaga jarak, jadi kita berenang itu benar-benar untuk menjaga kesehatan, untuk olahraga, jadi bukan untuk main air ya. Untuk Oke, jadi oke. bisa lintasannya sendiri-sendiri itu aman. Oke, jadi tetap dipilih-pilih lah ya dok ya. Ya. Baik kalau gitu dok. Ini ada pertanyaan satu lagi nih dok dari Gideon Aprilian. Nah dok mau tanya, kalau kita baca produk-produk disinfektan tuh katanya, itu kan berguna untuk membunuh bakteri. Jadi apa bisa berguna untuk bunuh virus katanya? Ya, sebenarnya virus corona itu bisa mati dengan air dan sabun biasa. Oh, jadi nggak perlu Ya, ada dia ada lapisan disinfektan apa lemaknya. ya? Kalau kita cuci tangan dan pakai deterjen, pakai sabun deterjen, virusnya itu akan mati karena lapisan pelindungnya itu, lapisan pelindung si virusnya itu yang hilang dan dia tidak bisa bertahan di luar. Jadi virus itu dia harus mempunyai host, punya inangnya. Oh. Inangnya itu adalah makhluk hidup. Hmm. Nah, jadi kalau dia di luar, dia tidak akan bertahan lama beberapa jam. Mati langsung ya. ya. Kalau kita cuci tangan dengan pakai sabun itu akan mati langsung. Kalau dia masuk, nah itu udah dia akan hidup dan berkembang biak. Itu yang bahaya ya Iya. dok ya. Oke. Jadi intinya mah ya tetaplah tadi ya dok ya, cuci tangan itu ya, sabun paling ampuh ya dok ya. Ya, desinfektan alkohol 70% dan pemutih itu sudah cukup. Cukup ya dok ya, jadi nggak usah Ya. sampai dibaca bener-bener milih-milih produk disinfektan apa ya dok ya. Alkohol 70% itu cukup kok. Malah bikin pusing sendiri kalau milih-milih gitu ya dok ya. Ya, pokoknya intinya alkohol 70% lah ya. Oke, baik kalau gitu dok. Pertanyaannya belum ada lagi nih. Waktu tinggal 10 menit lagi. Kayaknya kita ya sudahi dulu aja ya dok ya acaranya. Nah, jadi intinya nih dok, dari semua yang tadi udah sharing, intinya tetap harus disiplin lah, itu yang paling penting ya dok, menjaga protokol kesehatan tadi ya. 3M 3C harus terus diterapin selama aktivitas. Jadi ya biar gimana juga kita tetap harus gembira, tapi ya aman juga ya dok ya. Ya, itu gitu. intinya ya. Intinya itu ya. Dan nggak bisa kita sendiri, semua orang harus melakukan hal yang sama. Kalau kita ingin memang coronavirus ini makin lama makin berkurang. Cepat berakhir lah, jadi Iya. virusnya juga nggak nempel ke sana sini ya dok ya, nggak jalan-jalan. Oke, jangan ikut-ikutan orang lain ya dok ya. Gimana tetap harus, pokoknya orang lain gimana ya, kita sendirilah gitu ya dok ya. Iya. Ya semoga aja yang lain nanti juga mengikuti gitu ya dok. Oke, kan benar juga nih, karena sesuai dengan
pesan dari Bapak Presiden juga nih dok kemarin dalam rangka Hari Anak Nasional. Intinya kan anak-anak itu harus terus kita jaga ya dok, kita edukasi, kita jaga. Intinya ya jadi anak terlindungi, Indonesia maju ya dok. Ya. Oke, baik deh. Kalau begitu cukup sekian ya Bapak Ibu semua yang di rumah. Mohon maaf kalau ada misalkan pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin masih penasaran ingin berkonsultasi langsung lebih lanjut dengan Dokter Marieta. Nanti dapat langsung aja mengatur jadwal untuk kontak klinik ya sesuai dengan di profil Instagram kami. Nah, oke kalau gitu sekian live interaktif dari kami hari ini. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan happy weekend.